Hebatnya nakhoda Melayu itu bukan sahaja mampu belayar tanpa kompas dan carta navigasi, tetapi bijak membaca perubahan cuaca. Mereka kenal angin ribut sebelum ia datang membadai. Tanda badai dikenali daripada bentuk awan di kaki langit yang berubah warna menjadi kehitam-hitaman, bergumpal-gumpal naik dan bergerak dengan pantas. Ada badai. Iya, ada memang itu tanda-tanda hitam, apa, pokoknya ada memang itu tanda-tandanya. Oh, itu barat itu mau datang ini. Memang gulung-gulung memang apa, kasih kecil, layar. Iya tuh. Karena ini sudah dekat kami ini angin. Ya begitu. Ya kita cuma itu saja, layar dikasih tetap berlayar. Layar dikasih apa? Layar indah dikasih kecil sedikit. Ya, dikasih kecil ke sedikit. Kalau besar layar dikasih kecil sedikit, digulung. Ribut mau datang kita suruh siap-siap semua. Kita punya ABK suruh ngumpul semuanya. Terutama yang di atas 2 jangan dipasang layar, diikat bagus-bagus. Sama yang di tengah, yang kita pasang, yang 3 di depan itu hanya 1 yang dipasang. Layar yang pertama 1 aja. Karena kalau dia angin tiba-tiba datang ini ya bisa terbalik kapal, Pak. Dihantar ini kan kalau dipasang layarnya. Jadi rata-rata di ini ya kalau angin ribut sekali nggak bisa kendalikan lagi, paling layar 1 untuk stabilkan kita punya haluan. Ketenangan ketika saat gawat dilanda ribut adalah amat penting. Tampaknya pengalaman yang sedia dimiliki pun tidak akan berguna. Pak Zulhan Jawaini Nasir ada pengalaman dipukul ribut kencang pada tahun 2003. Ketika itu, beliau belayar dari Pulau Jawa merentas Lautan Hindi dan seterusnya mengharung Lautan Atlantik ke Ghana, Afrika Barat. Beliau adalah salah seorang daripada 3 master sailor yang ikut melayarkan kapal Samudera Raksa, yaitu kapal Mataram kuno yang dibina semula berdasarkan ukiran pada dinding Candi Borobudur. Tepatnya di perairan timur Mozambik, kapal Samudera Raksa secara tiba-tiba dibadai pusaran angin dan gelombang ombak yang ganas. Jadi kebetulan grup kami dalam keadaan istirahat. Begitu dengar ada aba-aba dari Kapten Putu Sedaneng ini, dari personel Angkatan Laut. Bangun Pak Sulhan, ada badai. Jadi dengan hati gelisah juga akhirnya saya lari ke belakang keluar. Pas di bawahnya yang pegang kemudi. Jadi saya lihat yang pegang kemudi juga gupu. Ya, enggak tahu mau bagaimana. Akhirnya saya langsung sigapi masalah tersebut. Saya langsung lari ke tali layar yang sebelah kanan pertama. Itu saya area betul selepas sudah, kemudian beralih ke tali layar yang kiri. Sebelum itu saya ambil kemudinya, jadi saya belokkan, ternyata tidak mengurangi tepisan angin ke layar, malah semakin mau. Jadi pada saat itu atas kuasanya Allah, atas pertolongan yang Maha Kuasa, begitu layar itu turun kurang lebih 20 cm dari lubangnya tiang ini,
Jadi layar tersebut sudah hancur berkeping-keping, sudah tinggal kain yang ada di penyelusuran ini, pinggiran layar. Sementara beliau bertahan menjaga kemudi menunggang gelombang, pelaut Melayu yang lain bingkas mengambil layar gantian dan mempersiapkannya untuk menggantikan yang rosak. Anak kapal dari kalangan orang barat yang ikut sama belayar ketika itu masih terkejut dan tercengang-cengang. Pada mulanya, kemampuan Pak Zulhan diragui, namun akhirnya mereka mengakui kehebatan nakhoda Melayu. Alhamdulillah sebelum setengah jam kita belayar kembali. Nah, di sanalah mereka memberikan apresiasi terhadap kita kru Indonesia, bahwa kita kru Indonesia betul-betul pelayar sejati, alhamdulillah. Dengan layar baru itu kita tujuan Pelabuhan Richard Bay, pelabuhan paling utara di Afrika Selatan. Jika ada pilihan, pelaut Melayu biasanya mengelak daripada berhadapan dengan ribut kencang. Sebelum badai melanda, mereka sudah siap mencari tempat berlindung di perairan lebih selamat antara pulau-pulau atau masuk ke teluk dan muara sungai. Diputar lagi begini. Nah, belum bisa dapat tempat tujuan ini karena kita kan ngumpul. Habis dari sini lari ke sana lagi. Baru bisa tembak langsung ke tempat tujuan. Pelaut Melayu dikenali handal mengenal arah angin, jenis tiupan dan kelajuannya. Malah mereka bijak belayar menunggang angin dan gelombang ombak. Situasi paling enak menunggang angin ialah apabila ia bertiup dari arah belakang menuju tujuan kapal. Namun keadaan angin dan gelombang di laut tidak selalunya tenang. Lebih-lebih lagi di samudera luas dan dalam seperti lautan Pasifik dan Atlantik. Kalau di Samudra Pasifik, di atas gelombang ada gelombang lagi. Bahkan gelombang tersebut mekar ya, jadi yang sangat membahayakan. Kalau di Samudra India, memang juga besar tapi hanya membumbung gitu. Bumbung. Tidak mekar gelombangnya itu. Jadi karena kita sudah berada di Samudra Pasifik, jadi di sana cuacanya lebih tidak menguntungkan lagi ya. Dan gelombang itu lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Karena di sana arusnya kuat, akhirnya kami belayar dengan penuh kehati-hatian pada waktu itu. Jadi sebelumnya kita belayar agak tenang-tenang, kurang kewaspadaan, tapi setelah kita di Samudra Pasifik, kita lebih hati-hati lagi. Bahkan kita tidurnya, kata istilah timur itu tidur-tidur burung gitu lah. Apa lo jika itu lawe tak pernah dewana ya. Ya perlu lau. Namun demikian tiada masalah pada nakhoda Melayu untuk belayar melawan arah tiupan angin.
Mereka ada cara tersendiri mengatur layar kapal, yaitu dengan belayar cara mengumpal ataupun disebut juga belayar secara menggergaji. Mau ke sana, berarti kita kalau kita pakai layar berarti kita ngumpal dulu. Pasti otomatis kalau ke sana kan ini kan tidak bisa makan kalau kita punya layar. Pasti dia tujuan kita di sana pasti begini dulu. Dari sana angin berarti kan jalan kapal. Habis sampai di sana diputar lagi begini. Nah, belum bisa dapat tempat tujuan ini karena kita kan ngumpal. Habis dari sini lari ke sana lagi. Baru bisa tembak langsung ke tempat tujuan. Jadi ngumpal namanya, Pak. Karena angin dari sana, tujuan kita di sana, itu tidak bisa, kecuali kita pakai mesin. Iya, terus itu. Tembak. Jadi kalau jangan salah-salah, kalau umpama angin datang begini, ya terpaksa kita menggergaji. Ya, kasih begini, belok lagi layar. Dipasang kiri lagi layar. Kalau datang angin begini, pasang kanan lagi, begitu semua. Hal ini dimungkinkan oleh sistem layar dan tali temali kapal Melayu yang unik. Catatan penulis Cina Wan Chen pada kurun ketiga Masihi tentang perkara-perkara aneh dari selatan ada merekodkan perihal layar kapal Kunlun kepunyaan orang Melayu. Catatan itu menyebut bahawa keempat-empat layar tidak menghadap secara tepat ke hadapan, sebaliknya dipasang menyerong dan diatur sedemikian rupa hingga semua layar dapat diarahkan ke arah yang sama untuk menerima angin dan melencongkannya. Layar-layar di belakang paling banyak menerima tekanan angin, menyebarkannya dari satu layar ke layar yang lain, hingga semua layar mendapat manfaat daripada kekuatan angin. Jika dilanda badai, pelaut akan mengurangkan layar atau luas permukaannya sesuai dengan keadaan. Layar serong ini membolehkannya menerima tiupan angin dari satu sama lain dan dapat mengelak kebimbangan berlakunya kerusakan pada tiang layar yang tinggi. Ya, ngumpal begini. Di layar yang 3 itu biasanya tidak makan. Ya, ini karena terlindung dari belakang, layar di belakang. Ini kan 3 di depan. Itu kadang-kadang dia tidak makan, tidak bisa makan lagi. Karena udah terlindung, ini layar kita udah terpasang begini. Dari belakang semua angin kan, dia udah terlindung dari angin. Layar besar ini, yang 2 ini udah makan. Sama yang di atas, yang di tiang itu 2, makan dia. Jadi tinggal 5 layar biasa dipakai. Yang di atas 2, terus yang di bawah, di tengah 1, terus di belakang 1, 4 layar. Karena yang di depan kan 3. Kemahiran nakhoda menunggang angin sekalipun berlawanan arah membolehkan kapal belayar dengan kelajuan tinggi tanpa mengelak angin kencang dan ombak besar. Kapal juga boleh belayar tanpa mengira musim kerana tidak bergantung kepada tiupan angin monsun semata-mata. Orang dulu bilang, sekali hancur, pantang mundur. Pokoknya berangkat terus. Nakhoda Melayu terkenal sebagai pelaut yang handal dan berani. Keberanian mereka itu tidak tiba-tiba dimiliki, tetapi diwarisi sejak kecil.
Bagi pelaut Bugis dan Mandar, sudah menjadi tradisi orang-orang tua. Mereka sering membawa anak masing-masing ikut serta belayar. Justru sedari kecil lagi, anak-anak itu dibimbing melihat contoh langsung semua pekerjaan yang dilakukan orang tua mereka di laut. Itu bukan kebetulan, tapi warisan-warisan dari leluhur-leluhur di masa lalu. Kehebatan dia ini orang-orang Bugis, Makassar, Mandar terutama juga, itu karena mereka sudah mengenal laut lebih dulu, ya, dan mereka tidak pernah diajarkan rasa takut, Pak. Itu kehebatan orang-orang Bugis, Makassar, Mandar. Bagi mereka ada 9 kelebihan orang pemberani itu. Cuma 1 kekurangan pemberani. Ada 9 kelemahan orang penakut. Cuma 1 kelebihan orang penakut itu. Kelebihan orang penakut sama dengan kekurangan orang pemberani, yaitu sama-sama mati. Cuma itu. Tiba dahulu sebelum berangkat. Jangan berangkat kalau tidak sampai. Demikian antara kata kunci yang dipegang pelaut Melayu dalam pelayaran. Mereka tidak akan memulakan pelayaran selagi belum jelas tempat dituju dan hati masih bolak-balik. Setelah nekat memulakan pelayaran, maka pantang sekali belayar pulang ke darat. Artinya, sekali sudah turun ke laut, walau apapun keadaannya di laut, maka pantang sekali berpatah balik selagi belum sampai ke tujuan. Sekali hancur, pantang mundur. Sekali belayar, tetap belayar. Orang dulu bilang sekali hancur pantang mundur. Pokoknya berangkat terus. Jangan bilang kencang angin. Kan sudah terlepas kapal, umpama perahu. Jadi tidak bisa lagi kembali. Kalau dulu. Tapi sekarang sudah enak. Sudah enak sekarang. Karena apa? Mesin ada, bisa kembali. Sekali berlayar, tetap berlayar. Begitu dulu. Keberanian dan kemahiran pelaut Melayu dipandang tinggi oleh dunia maritim suatu masa dahulu. Maka sebab itu, sejarah mendapati kebanyakan kapal-kapal orang barat mengambil nakhoda Melayu sebagai penunjuk jalan. Kapal Ferdinand Magellan contohnya dinakhodakan oleh pelaut Melayu dari Melaka yang dikenali sebagai Enrique de Black. Dalam catatan sejarah, khususnya catatan orang Barat, orang Portugis, orang Spanyol, memang wujud orang Melayu dari Melaka yang bersama-sama Magellan dalam perahu Magellan, dalam kapal Magellan, yang telah pergi dari Melaka ke Lisbon, dari Lisbon sampai ke Tanjung Pengharapan, Tanjung Cape Horn, kemudian sampai ke Filipina. Memang wujud, memang ada catatan, tapi nama dia bukanlah Panglima Awang. Sebab Panglima Awang itu adalah panggilan yang diberikan oleh kita punya sastrawan, iaitu Harun Aminur Rashid. Sedangkan di dalam catatan orang Magellan dan juga orang Spanyol, dia mengatakan namanya Enrique de Black. Enrique de Black atau Panglima Awang bukan sahaja diambil menjadi nakhoda dan penunjuk jalan untuk belayar di alam layu, bahkan mengelilingi dunia.
Justru manusia pertama belayar mengelilingi dunia dalam sejarah bukan orang Barat, tetapi orang Melayu. Ini kerana Ferdinand Magellan terbunuh dalam satu pertempuran di Filipina sebelum sempat melengkapkan pelayaran mengelilingi dunia. Ada tanggapan baru bahawa pelaut yang ulung sebenarnya itu adalah orang Mandar, bukan orang Bugis. Orang Bugis adalah pedagang yang hebat. Tidak kira sama ada orang Mandar atau Bugis, apa yang pasti mereka adalah pelaut dari rumpun Melayu. Mereka bijak membaca angin, perubahan cuaca, dan cekap mengemudi kapal ketika dipukul badai. Bahkan handal menunggang angin dan gelombang, serta belayar melawan arah angin. Keberanian pelaut Melayu mengharungi samudera menyebabkan kebanyakan kapal orang Barat suatu masa dahulu mengambil mereka sebagai nakhoda dan penunjuk jalan. Ini pengalaman yang dimiliki oleh para pelaut-pelaut dan tidak dipelajari. Karena itu ketika orang Barat datang, hampir kebanyakan kapal-kapal orang Barat itu ada orang-orang Melayu sebagai nakhodanya, sebagai petunjuk arahnya. Karena ini pengalaman.